Saudaraku semua, kita akan ngobrol soal Islam Nusantara. Cocok gak cocok jawaban ini? Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang mau ngambil manfaatnya insya Allah. Bagi saya Islam Nusantara itu nggak ada. Saya nggak kenal Islam Nusantara. Bagi saya itu kesesatan baru. Dulu ada Ahmadiyah. Muncul lagi Muncul lagi Ahmad Musaddiq kalau nggak salah, itu pegawai negeri yang ngaku nabi, Lia Eden, apalagi itu. Pokoknya gini saudaraku, dari waktu ke waktu itu muncul aliran sesat lah intinya ya. Sesat hilang, muncul lagi sesat hilang, muncul lagi sesat hilang, muncul lagi terus begitu. Nah sekarang muncul lagi yaitu Islam Nusantara, yang kalau kita garis besar itu dalam tanda petik itu ya, itu muncul dari ormas Islam yang namanya NU. Monggo kalau nanti NU-nya tersinggung, Bansernya tersinggung, Ansornya tersinggung, udah nggak kaget. Itu kan memang ormas yang merasa paling sakti ya, merasa paling hebat di dunia. Saking hebatnya, sampai-sampai Islam Timur Tengah, Islam Arab itu jelek, penjajah. Yang bagus itu Islam Nusantara. Itu Fadlizon mengkritik siapa kemarin tuh, saya nggak usah sebut namanya tuh, yang datang ke Israel tuh. Terus Bansernya marah. Ya, suruh minta maaf, nanti kalau nggak minta maaf saya yang datang ke rumahmu ngopi kan gitu lagaknya Banser, gayanya Banser kan gitu, koyok-koyoknya tulang besi, urat kawat. Oke, jadi saudaraku, Islam Nusantara itu nggak ada. Kalau antum tanya ke saya, Islam Nusantara nggak ada, nggak usah macam-macam, nggak usah kakan pola. Islam itu ya sudah, Rasulullah SAW panutan kita, beliau lahir di Arab, bahasa Arab, Al-Quran kita Arab. Perkara kita nggak usah niru budaya Arab, oke. Ya, budaya kita berbeda, oke. Cuman nggak boleh terus kita kayaknya nas seolah-olah Arab jelek, Islam Nusantara yang bagus, itu nggak boleh. Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk, lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah, nuwun sewu. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Slow motion ya. Ada orang Katolik tidak pernah jelek-jelekan Katoliknya Amerika. Ada orang Protes tidak pernah jelekkan Vatikan. Ada orang Syiah di Indonesia nggak pernah jelek-jelekan Syiahnya Iran. Ini ada orang Islam di Indonesia ngaku Nusantara selalu jelek-jelekan Arab. Jenggot goblok, gamis goblok, lebih mulia dari anjing. Ini orang Islam. Itu namanya liberal. Ya. Nah, Pak Polisi kalau mau nangkep itu Pak Polisi. Kalau mau jujur ya. Oke, sekarang tak lurus ya, tak garis bawahi saudaraku ya.
Itu mereka sudah pelin-pelan semua, sudah munafik penjilat semua. Akhir-akhir zaman lah ya, akhir zaman muncul manusia-manusia aneh, datang mengatasnamakan pribadi. Begitu dikecam, itu mengatasnamakan pribadi. NU-nya sendiri cuci tangan. Itu bukan atas nama NU, itu bukan atas nama pribadi. NUI-nya cuci tangan. Itu bukan mewakili umat Islam, bla 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 bla. Benarkah orang itu datang ke Israel atas nama pribadi? Coba tonton videonya. Tonton videonya ya, sebelum saya lanjut, silakan. It is in our the fortunate of Nahdlatul Ulama and Indonesia, that President Abdul Rahman Wahid used to pass away, leaving a generation of disciples that is then striving in following his steps. And what I and my colleagues have been doing until our visit to Jerusalem this moment is simply an effort to continue the work of President Abdul Rahman Wahid. Mengenai kehadiran Kiai Hatsakuf dalam forum AJC, America Jewish Commit di Israel, terus terang saja kami tidak tahu menahu. Beliau pergi ke sana tanpa koordinasi atau memberitahu kepada pengurusan Nahdlatul Ulama. Maka kehadiran beliau itu tidak ada kaitannya dengan misi Nahdlatul Ulama. Tidak benar kalau ada kerjasama antara Israel dan Nahdlatul Ulama. Wallahi, demi Allah, apa yang saya katakan ini benar. Begitu pula ketika beliau pergi bertemu dengan Wakil Presiden Amerika. Itu pun tanpa koordinasi dan tanpa memberitahu kepada pengurus PBNU. Oleh karena itu, saya mengharap seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia agar maklum adanya bahwa kepergian beliau di AJC bukan atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan yang perlu kami tegaskan bahwa PBNU sejak dulu, sekarang dan seterusnya akan selalu berpihak pada Palestina. Palestina, bangsa yang dizolimi, ditindas oleh Israel dengan sangat kejam. Tanahnya direbut, rumahnya dihancurkan, dibangun rumah penduduk Israel, penduduk aslinya diusir, bahkan yang melawan dibunuh, baik anak kecil maupun ibu-ibu maupun orang tua. Siapa yang melawan dibunuh. Itu PBNU bersikap sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan pada bangsa Palestina yang sedang dizolimi dan ditindas oleh Israel. Tidak pernah berubah. NU berpihak pada Palestina. Sedikit pun tidak pernah bergeser. NU berpihak pada pihak yang benar, yang punya hak kebenaran, yaitu Palestina. Dan menganggap bahwa Israel itu merebut, melakukan agresi terhadap hak-haknya Palestina. Terima kasih. Oke, gimana? Atas nama pribadi? Enggak, atas nama NU, ya, atas nama Gus Dur. Apalagi ya? Udah gini aja, pokoknya saya muter video saja, antum analisa sendiri, ya. Kalau bagi saya ini sesat dan ini nggak cocok dan ini jauh ya, jauh. Saya dulu bangga, saya bangga sama Allah ditakdirkan lahir sebagai Nahdiyin, bangga saya, alhamdulillah. Tapi sekarang saya jauh lebih bahagia, jauh lebih tentram hidup, jauh lebih nikmat di dalam Islam setelah saya keluar dari Nahdiyin. Kayak gitu-gituan. Ya. Jadi profesor, doktor, titel, umur, usia, ilmu, LCMA itu belum ukuran, saudaraku, belum ukuran.
Bentar saudaraku ya, aku kudu emosi tok elek ngono ku ya. Karena aku merasa Islam ini udah dicapik-capik. Aku les ngomong iki bukan ngomong perorangan, iki ngomong Islam iki ngene iki Ustaz. Bukan perorangan, itu pembawaan kudu ngamuk tok ae. Kembali ke Islam yang kafah, boleh toleransi kan ada sudah. Ini ilmu ibtidaiyah sudah ada, batas-batas toleransi itu ada. Saya bertahun-tahun bekerja sama dengan Cina ya nggak ada masalah, dengan kafir yang nggak ada masalah, dengan non muslim yang nggak ada masalah. Karena aku ero batas-batasnya aku tekan ngendi, batas toleransi itu aku tahu. Kepada siapa harus lemah lembut, kepada Cina yang mana harus lemah lembut, kepada kafir yang mana harus baik, kepada non muslim yang mana yang harus kita lindungi, kita berlemah lembut, ada sudah. Aturannya ada, batasannya ada. Dan kepada non muslim yang mana kita harus keras, kepada kafir yang mana, kafir yang bagaimana kita harus keras, itu sudah ada, panduannya ada jelas. Lah orang-orang ini, Islam Nusantara ini dibalik kepada kafir harbi, kepada orang yang benar-benar memerangi Islam, memerangi ulama, mereka berpelukan, bersalaman, menjilat-jilat, gila nih. Tapi kepada sesama muslim, mereka garang, kayak balung besi gitu ya. Oke saudaraku ya, taringkes, nggak ada Islam Nusantara. Jadi itu hanya segelintir orang. Itu nanti tak putarkan videonya. Ada anak ceramah di Palestina sana bahwa di Indonesia itu ratusan juta umat Islam. Jadi jangan sampai ada segelintir orang datang ke Israel, mengagung-agungkan Israel, menjelek-jelekan Islam, terus kemudian itu mewakili kami. Tidak, itu tidak mewakili kami, bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أود أن أوضح لكم الصورة حتى لا تكون فيها سوء تفاهم. يا إخوة، في إندونيسيا هناك لا يقل من 200 مليون مسلم التزموا بأنهم يقفون معكم جميعا. والله أنا أقف هنا أمامكم شرف لي، أتشرف بأن أعيش بينكم، بأن آكل طعامكم، أشرب ماءكم. فإذا أحد من 200 مليون زار القدس ويقعد مع الاحتلال فيعلم بأنه لا يمثل إلا نفسه وهواه. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. فها هنا أنا وشيخ ريزا الذي كان يؤم فيكم نيابة عن إخوانكم في إندونيسيا، هؤلاء الذين يحبونكم حبا جما، هؤلاء عشاق فلسطين، عشاق البيت المقدس، هؤلاء الذين يتحدثون عنكم يوميا ويبكون لأجلكم يوميا ويحزنون فيما تحزنون ويتألمون فيما تتألمون. أقول لكم أنتم شرف الأمة كلها، شرف الأمة في إندونيسيا، فنحن نتشرف بأن نكون بين أهالي الشهداء. أنتم ذريات الأنبياء، أنتم المجاهدين في هذا الأرض. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah gitu ya saudaraku ya. Itu aja jawabanku. Ada Islam Nusantara sembali nang Rasulullah, balik cari ulama yang nggak aneh-aneh ya, cari ulama yang nggak neko-neko. Nggak apa-apa walaupun bukan LC, bukan MA, bukan pegawai apa ya, bukan profesor dokter, nggak apa-apa walaupun bukan haji, walaupun ulama-ulama kampung tapi hatinya masih suci, masih takut sama Allah, itu jadikan panutan. I assume you are indicating that it's possible to interpret certain texts in the Quran which are not always complementary to Jews, or certain hadiths which sometimes can be very problematic, that it's possible to interpret these in a way that is not going to remain obstacles to the relationship between Muslims and Jews. It's not just possible, but it is must. See, because every verse of Quran was revealed in connection with certain particular context of reality at the time. And also, the Prophet Muhammad, peace be upon him, when he said something, he said it in relation with the current, with a particular happening at the time. So, the Quran and the Hadith are both basically a historical document that contains the guidance of morality
in responding to particular situation. When the situation, the reality changes, then the manifestation of the spirit of morality should be changed also. So, relating to this, you, as was spoken before you, have emphasized the importance of combating extremism and of promoting a more enlightened approach. Mereka sibuk bersilat lidah, ya. Ki Haji Agil Sirot cuci tangan, itu nggak ada hubungannya sama NU. Saya tidak tahu menahu. Sementara yang bersangkutan yang datang ke Israel, saya datang atas nama NU, meneruskan perjuangan Gus Dur. Terus kemudian di lain hari dia klarifikasi bahwa saya datang atas nama pribadi. Wah, semacam-macam. Jadi begitulah ya. Yang atas sibuk bermanuver, sibuk bersilat lidah, sibuk cari proyek, sibuk cari uang, ya sibuk macam-macam loh. Dong soal dapat rumah miliaran macam-macam itu. Soal rumah itu saya sudah lama dengar tuh, 1 tahun yang lalu tuh saya dengar itu. Terus yang kasihan yang bawah, yang nadiin, yang ansor, yang banser, yang primitif, yang masih di bawah-bawah, yang ngerokok aja masih ngutang. Nah, itu yang kasihan, nggak paham, cuma dijadikan pion. Kongkon tarung, kongkon tawuran, kongkon bubarkan pengajian, suruh berantem, suruh bubarkan pengajian, gama-gaga, tak pesetak. Kalau orang Madura bilang, sebaik-baik apapun dirimu, bahkan sebaik malaikat pun pasti akan ada yang mencacimu, menghujatmu, dan tidak cocok kepadamu. Dan sebaliknya, sebejat-bejat apapun dirimu, sebejat Fir'aun, sebejat Namrud, sebejat apapun sampai nyundul langit bejatmu, tetap saja akan ada yang membelamu, memujamu, menjilat-jilat pantatmu. Itu udah hukum alam ya. Wes yo, kesel rek.